Hepatitis merupakan penyakit yang cukup akut karena menyerang ke dalam tubuh manusia ataupun ke dalam organ tubuh manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di awal tahun 2022 ini keluar hepatitis akut yang penularannya juga sangat signifikan antara manusia satu dengan yang lainnya. Bagaimanakah penjelasan dari sang ahlinya dan bagaimanakah tentunya pengertian ataupun pemahaman dari masyarakat sekitar mengenai penyakit hepatitis ini? Untuk Anda semuanya, kita akan membahas tentunya topik perihal hepatitis di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Baik pemirsa, kalau kita berbicara tentang hepatitis apa, nah sekarang waktunya untuk kita tanya masyarakat ataupun yang ada di sekitar kita. Sekarang Asih sudah ada di ruang news Batik TV Kota Pekalongan. Kita langsung saja sapa. Halo, minta waktunya benar dong, sini dong, geser ya, pegang dong ya. Oke, kenalan dulu dong, itu dengan siapa nih? Dengan Irfa. Awan, Pak Awan King Tong pemirsa. Iya, ini teman-teman atau pemirsa yang hadir di rumah, ini ada Irfa, salah satu news anchor ataupun wartawan Batik TV. Nah, gue mau tanya sama lu nih, lu tau gak hepatitis itu apa? Penyakit. Oke, Pak Awan, mau tanya nih, Pak Awan. Pak Awan tahu hepatitis apa gak? Hepatitis. Kameramen Batik TV. Beda lagi. Pak, hebatnya pergi itu saja di kamera. Iya, bener. Tahu nggak hepatitis itu apa? Hepatitis kurang tahu itu, Mas. Kurang tahu ya? Iya tahu penyakit. Masa itu rengginan atau makanan? Nggak mungkin dong. Masa hepatitis itu apa gitu? Nah, kita nggak Jangan dong. Gimana? Dia malah googling loh pemirsa. Ini anak-anak zaman now ya. Kids zaman now. Pak Wan taunya apa? Diabetes. Diabetes. Sedangkan ini adalah episode hepatitis, kita salah orang pemirsa ya. Oke, kalau nggak tahu hepatitis, berarti Pak Awan tahu gejalanya dong. Hepatitis. Itu kurang tahu semua, makanya kan. Ini agak lumayan gagal total. Nah, yang Pak Awan tahu apa sih? Hepatitis. Yang tahu aja deh. Ya kalau dari diabetes kan diabetes gula. Gula. Kalau hepatitis nggak tahu pokoknya. Pokoknya nggak tahu hepatitis. Tahu nggak apa hepatitis itu? Penyakit pada liver. Penyakit pada liver. Selain itu, menurut kamu hepatitis itu bahaya nggak sih? Bahaya. Bahayanya karena apa? Nguras kantong. Pak Wan, penasaran nggak penjelasan sebenarnya hepatitis itu apa, kemudian gejalanya apa, dan yang paling penting bisa sembuh total nggak sih? Penasaran kan? Apa tuh? Ya udah, kita saksikan aja yuk penjelasan dari sang ahlinya. Check it out. Hepatitis adalah suatu proses peradangan pada organ hati atau hepar manusia yang bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau agen penyebab lainnya. Secara garis besar untuk hepatitis kita bagi dua berdasarkan waktu. Yang pertama hepatitis akut dan kedua hepatitis kronis. Hepatitis akut itu sakit pada hepar atau hati yang terjadinya mendadak ya, antara waktu 2 minggu hingga 3 bulan. Kemudian hepatitis kronis itu yang sudah menaun, sakit pada hepar atau peradangan pada hepar pada hati yang sudah menaun. Kemudian untuk hepatitis akut, untuk saat ini kita bagi dua besar, yaitu hepatitis akut yang sudah diketahui penyebabnya secara umum disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D atau E, dan ada satu hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, yang baru dinyatakan sebagai KLB oleh WHO pada tanggal 15 April 2022. Pada gejala awal itu timbul mual dan muntah, kemudian ada keluhan diare, kemudian merasa lemah ya. Kadang ada demam yang sifatnya ringan, kemudian diikuti dengan timbulnya warna kuning pada bagian putih mata ya. Mata kita ada yang bagian berwarna hitam dan putih. Nah, bagian putih itu berwarna kuning. Kemudian warna kuning menyebar bisa di kulit dan di kuku. Nah, kita sebut itu adalah gejala ikterik. Nah, kemudian berlanjut
pada saat berkemih air seninya berwarna kecoklatan seperti teh, kemudian saat buang air besar kotorannya itu berwarna pucat seperti dempul kayu. Jadi itu ya. Kemudian kalau berlanjut bisa kondisi yang berat, penurunan kesadaran, sesak nafas hingga koma. Seperti itu. Pemirsa, nah sekarang Asis sudah bersama Mbak Security. Security apa security? Terserah yang Terserah mau inilah. saja. Bener. Kita kenalan dulu dong sama pemirsa yang ada di rumah ya. Dengan Ibu siapa nih? Bu Isba. Bu Isbah selaku Direktur Operasional. Bayu ini bagiannya apa nih? Direktur MCO. utama ya. Bu Isbah tahu nggak sih hepatitis itu apa? Itu semacam penyakit hati bukan ya? Tahu Apa? penyakit. Siapa yang bilang itu makanan? Maksudnya penyakit apa gitu? Aduh, lupa. Lupa apa nggak tahu? Lupa. Ya, tapi kamu tahu nggak sih kalau umpamanya hepatitis itu bisa sembuh total? Enggak. Enggak, karena kenapa? Karena yang bisa nyembuhin cuma dia. Dia mah bucin ya pemirsa ya. Gimana sih? Kenapa kok nggak bisa sembuh total? Enggak tahu maksudnya. Bu Isba tahu nggak sih kalau umpamanya hepatitis itu ternyata bisa sembuh total? Bisa. Bisa karena Karena jaga kesehatan. lillahi ta'ala. Nggak usah dibahas karena udah lillahi ta'ala. Usaha yang nomor satu itu pasti. Usahanya apa dong kalau menurut Bu Isba biar sembuh total? Dari segi kesehatan lingkungan. Oke, terus Dari pribadi apa namanya? Dari dalam tubuh kita. tubuh kita kenapa? Olahraga. Makan asupan yang sehat. Iya gitu lah. bener. Nah, pengen tahu nggak jawaban yang konkret dari sang ahlinya? Oh pasti. Check it out. Untuk hepatitis B itu sudah ditemukan vaksinnya, ya, vaksinasi untuk hepatitis B yang kita berikan pada bayi baru lahir, HB0 istilahnya, dan nanti vaksin yang kedua dan ketiga. Jadi yang ditemukan baru vaksin itu baru untuk yang hepatitis B. Kemudian untuk pencegahan yang lain itu terutama dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Antara lain dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian membiasakan makan makanan yang matang sempurna ya. Kemudian membiasakan alat makan itu sendiri-sendiri minum ya, antara keluarga tetap ini gelas dan piringnya itu terpisah. Kemudian menghindari bertemu dengan orang yang sakit ya, supaya tidak tertular, dan menjaga jarak ketika berada di kerumunan ya, karena penularan hepatitis ini bisa lewat makanan. Untuk hepatitis B bisa lewat percikan air ludah, bisa juga lewat, ada virus ditemukan di keringat, juga di serum darah. Jadi kita menghindari bersentuhan langsung dengan orang ya yang mungkin yang dicurigai sakit. Jadi memang protokol kesehatan juga cukup bagus untuk menghindari tertularnya penyakit hepatitis. Ya, jadi begitu dokter mendiagnosa ini kecurigaan pada hepatitis, kemudian melihat beratnya penyakit, sehingga dokter itu akan menentukan kalau dia di puskesmas ini bisa dirawat oleh keluarga, dipulangkan, atau harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi kalau sudah timbul kelemahan, warna kuning, kemudian kelihatan tidak muntahnya, tidak bisa menelan makanan, maka itu indikasi untuk dirawat ya, karena harus ada intake masukan makanan minuman lewat infus gitu ya. Jadi kalau kondisinya masih baik, bisa dokter memberikan advis untuk dirawat di rumah. Jadi di sini ada peran keluarga untuk merawat pasien hepatitis yang ringan ya, jadi masih bisa makan dan minum, tidak ada diare hebat ya, tidak ada
kelihatan kondisi yang lemah ya, nah itu bisa dirawat oleh keluarga dengan pertama mengikuti petunjuk dokter obat apa yang harus diminum, bagaimana makanannya, kemudian berada di kamar yang tersendiri. Jadi bantal spraynya tersendiri, mencucinya terpisah, handuknya tersendiri, makan minumnya juga gelas piringnya juga tersendiri. Nanti kontrol dan lagi pada sesuai dengan yang diadviskan oleh dokter. Sedangkan yang kondisinya sedang, dokter memberikan pertimbangan, misalnya sudah nggak bisa makan minum, diarenya berat, kemudian kelihatan lesu ya, biasanya itu indikasi untuk dirujuk dan dirawat di rumah sakit. Peran keluarga untuk merawat pasien hepatitis yang ringan ya. Yang pertama harus mengikuti apa yang diadviskan oleh dokter ya, misalnya diberi obat apa itu diminum sesuai petunjuk dokter. Demikian juga makanannya sesuai dengan yang diadvis oleh dokter, misalnya makanan lunak berapa kali harus diberikan ya. Kemudian untuk alat makannya tersendiri, tidak dicampur dengan alat makan anggota keluarga yang lain, mencucinya juga terpisah, mungkin dengan direndam di air panas. Demikian juga alat-alat yang dipakai oleh penderita lainnya ya, misalnya pakaian, kemudian spray, selimut, handuk itu juga harus dicuci terpisah. Dan yang merawat berarti orang dewasa yang sehat dan memakai alat pelindung diri, antara lain masker dan handscoon mungkin ya, atau yang merawat ini rajin untuk mencuci tangan dengan sabun sesuai dengan 6 langkah cuci tangan yang baik. Iya, secara umum karena ini menyerang organ penting di tubuh yaitu hepar, di mana fungsi hepar itu sangat luar biasa ya di tubuh manusia, maka ini cukup berbahaya. Apalagi untuk hepatitis tertentu bisa dalam waktu cepat menimbulkan kerusakan pada hepar, sehingga para ahli terus mengadakan penelitian. Alhamdulillah sudah ketemu untuk vaksin hepatitis B, karena hepatitis B ini bisa menyebabkan kerusakan pada hepar yang disebut sirosis hepar ya. Jadi hatinya menjadi keras atau malah bisa berkembang menjadi kanker hati. Jadi beberapa kasus kalau sudah sakit kan malah tidak boleh diberi vaksin ya. Setelah mengalami terapi mengikut dokter, beberapa kasus bisa sembuh sempurna. Beberapa kasus meninggalkan keadaan yang disebut hepatitis kronis ya, sehingga harus pengawasan terus, terutama supaya dia kondisi virusnya harus cukup rendah supaya tidak menular ke keluarganya. Nah, yang pertama tentu kita melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama kebiasaan cuci tangan, karena beberapa virus hepatitis ini menular lewat makanan ya. Jadi harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian makan makanan yang jelas matang ya. Kemudian menjauhi kerumunan, menjaga jarak, tidak banyak beraktivitas di luar. Kebetulan bersamaan dengan penanganan pandemi COVID juga ya, kita melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian untuk anak bayi kita, ikutlah vaksinasi hepatitis B. Iya, jadi begitu ada gejala yang mengarah ke hepatitis, jangan panik, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, bisa ke puskesmas, dokter praktek pribadi atau rumah sakit, dan di sana mengikuti petunjuk dokter apa yang harus dilakukan. Ditemukan dalam kondisi dini, tentu untuk angka kesembuhannya akan lebih baik. Dan jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan.